Wendy adalah seorang guru kesenian. Pagi ini muridnya ngeprank dia. Ada yang naruh lem di cangkir kopinya dan dia nanya-nanya ke 3 orang. Andre bilang, "Bukan saya, Bu. Saya sibuk ngelukis bunga-bunga cantik ini." Jerry bilang, "Saya ketiduran, Bu. Saya telat datang ke studio." Zara bilang, "Buat apa saya ngelakuin itu? Ibu guru tuh favorit saya." Siapa pelakunya? Zara pelakunya. Ada lem di kantongnya tuh. Wendy memberi tugas ke murid-muridnya dan meninggalkan studio. Beberapa saat kemudian, dia kembali dan melihat lukisan ini. Dia berkata, "Wow, siapa yang melukis masterpiece ini?" 3 orang murid ngaku-ngaku sebagai pelukisnya. Bisa tebak siapa yang beneran jujur? Untuk memecahkan misteri ini, coba lihat palet cat mereka deh. Cuma murid ini yang punya warna yang sesuai dengan warna yang ada di lukisan itu. Wendy pergi keluar mau beli makan siang, tiba-tiba dia melihat seorang pesepeda terbaring di tanah. Apa yang terjadi di sini? Ternyata ada mobil menabrak botol saus, pesepeda itu cuma jatuh di dekat sana dan terkena cipratan saus. Wendy mendapat paket, ada 3 kotak yang identik berisi perlengkapan seni. Kotak-kotak itu labelnya salah tuh. Wendy harus melabeli kotak dengan benar dengan hanya membuka 1 kotak. Bisa bantu Wendy? Karena ketiga kotak isinya salah, Wendy harus membuka kotak ketiga. Kalau isinya cat air, kotak pertama pasti isinya kuas dan kotak kedua berisi cat air dan kuas. Kalau ada kuas di kotak ketiga, kotak pertama pasti berisi cat air dan kuas, sementara kotak kedua isinya cuma cat air. Kurir pergi keluar dan berteriak, "Hei, panggil polisi! Ada yang nyolong mobilku!" Polisi pun memulai investigasi dan menemukan 3 tersangka. Salah satunya si pencuri. Bisa tebak yang mana? Orang pertama cuma lagi ngecat pagar, orang ketiga tukang kebun, tapi orang kedua menyembunyikan kunci lockpick di saku bajunya. Jadi, dia pencurinya. Wendy menghadiri pesta Halloween, ada 3 orang yang mengajaknya menari. Tapi salah satunya manusia serigala. Kamu tahu nggak yang mana? Orang pertama cuma make kostum manusia serigala, orang kedua luka-luka, tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Orang ketiga punya ekor serigala asli. Sehabis pesta, Wendy bangun di sebuah sel yang terbuat dari es. Dia cuma punya beliung. Sementara itu, sahabat Wendy, Bang Jack, terkurung di sel serupa dengan sebuah bor. Kira-kira siapa ya yang bisa lolos? Cuma Wendy yang bisa kabur. Bang Jack nggak bisa pakai bor kalau nggak ada listrik kan? Keesokan harinya Wendy tiba di studio seni, dia meninggalkan kopinya di meja dan pergi ke toilet. Waktu balik dari toilet, Wendy sadar ada yang meminum kopinya. Dia ngecek permukaan cangkir kopi, mencari sidik jari, tapi cuma ada sidik jarinya sendiri. Wendy memeriksa 3 orang di antara murid-muridnya. Bella bilang, "Maaf Bu, saya lagi nyuci kuas di wastafel, saya nggak lihat meja Ibu." Jerry bilang, "Maaf Bu, saya nggak suka kopi. Lagian saya tadi lagi live IG." Riri bilang, "Saya lagi ganti baju di ruang ganti, kan mau jadi model untuk kelas melukis." Bisa tebak siapa pelakunya? Pelakunya Jerry. Coba tuh lihat kantong belakangnya. Dia nyembunyiin sarung tangan karet, pantas aja nggak ada sidik jari.
Wendy mendapat panggilan darurat ada yang mencuri lukisan di galeri studio seninya. Wendy menginterogasi 3 tersangka di antara para pengunjung. Sarah bilang, aku kesini mau beli lukisanmu tapi waktu masuk galerinya kosong. Jill bilang, aku kehilangan penglihatan 7 tahun lalu jadi aku nggak lihat apa-apa. Aku cuma kesini untuk numpang ke toilet. Robert bilang, Buat apa aku ngerampok tempat ini? Aku kan investor penting di sini. siapa yang bohong? Jill, kalau dia benar-benar buta, kenapa dia bawa kamera ya? Wendy mengadakan tes masuk untuk murid-murid kesenian. Salah satu dari 3 calon seniman ini kidal. Bisa tebak yang mana? Orang ketiga, lebih mudah untuk orang kidal memegang palet cat dengan tangan kanan dan melukis dengan tangan kiri. Dengan begitu, tangan kirinya bekerja dan tangan kanannya diam. Selama ujian, seseorang bernama Bobby tiba-tiba sakit dan pingsan. Wendy memanggil ambulans dan membawa Bobby ke rumah sakit. Baru kali ini dia bertemu Bobby, jadi dia nggak kenal keluarganya. Tapi Wendy bisa langsung tahu istri Bobby waktu di rumah sakit. Kamu tahu yang mana istri Bobby? Wanita ini, mereka punya tato yang sama. Wanita ketiga punya tai lalat yang mirip di pipinya, jadi mungkin dia kakaknya Bobby. Kata dokter, Bobby mungkin keracunan, jadi Bobby harus tetap di rumah sakit untuk dicek. Sementara itu Wendy balik ke studio dan menanyai 3 orang saksi di antara para pelamar. Sheila bilang, Bobby dari awal emang kelihatan gak sehat, gak salah sih. Semua orang juga pasti stres kalau ujian. Sam bilang, aku nggak tahu siapa yang racun Bobby, tapi yang jelas orang itu tega banget. Andre bilang, Kayaknya Bobby cuma pura-pura sakit biar bisa diterima tuh. keesokan harinya Bobby menelpon Wendy dan ngasih tahu hasil lab. Ternyata dia memang diracun. Wendy langsung memanggil polisi dan polisi pun menangkap salah satu saksi. Siapa ya orangnya dan kenapa? Sam, dia udah tahu soal racun itu sebelum hasil tes labnya keluar. Esok paginya Wendy ke studio, dia melihat ada yang bikin kekacauan. Kanvas-kanvas sobek dan cat-cat tumpah kemana-mana. Bisakah kamu menghitung kuas yang ada di ruangan ini? (13). Gimana kalau toples kacanya? Ada berapa ya totalnya? Ada 8 toples kaca di studio ini termasuk yang pecah ini. Wendy bertanya ke 3 orang muridnya, siapa yang bisa bertanggung jawab atas kekacauan ini? Nina menjawab, saya rasa David, Bu. Dia nggak pernah nyuci tangan dan bajunya. Dia aneh banget. David bilang, Nina, Bu, dia iri karena lukisannya nggak terpilih untuk dipajang di pameran seni. Lalu Ambar bilang, saya nggak tahu siapa pelakunya. Kemarin saya sakit dan istirahat di rumah. Siapa ya pelakunya? Coba lihat bingkai-bingkai kanvas ini deh. Semuanya ditandatangani. Satu-satunya kanvas yang nggak sobek ada nama Davidnya. Berarti David yang bikin kekacauan dan merusak karya teman-temannya. Wendy mengajak murid-muridnya ke taman untuk kelas outdoor. Apakah kamu melihat detail aneh di sini? Ini pohon apel, tapi kenapa ada banyak jeruk di bawahnya? Ada 2 orang murid melukis gambar yang hampir mirip, bisa bantu Wendy menemukan 3 perbedaan. Ini dia. Gimana kalau gambar ini bisa temukan 3 perbedaan?
Sehabis kelas, Wendy ingin meninggalkan taman tapi dia tersesat. Dia harus melewati labirin membingungkan ini. Bisa bantu Wendy mencari jalan keluar? Cuma jalur pertama yang benar. Di jalan pulang, Wendy masuk ke supermarket. Berapa kaktus yang ada di sini? Ada orang yang merusak mobil mahal di parkiran dekat apartemen Wendy. Polisi menginterogasi 3 saksi untuk mencari pelakunya. Charlie bilang, Ini mobilku, aku parkir kayak biasa terus pulang. Aku kebangun gara-gara Wendy nelpon. Gia bilang, aku lagi ada kelas yoga di studio dekat sini. Mobil ini punya mantanku Charlie. Sayangnya dia lebih cinta mobil ini daripada aku. Patra bilang, Charlie itu tetanggaku, tapi dia bukan temanku, asal tahu aja. Aku seharian ini kerja, baru aja nyampe. siapa yang merusak mobil Charlie? Gia pelakunya. Dia nyembunyiin bat bisbol di dalam gulungan karpet yoganya. Anika menerima sebuah surat yang berisi ajakan kencan dari seseorang. Surat itu manis, tapi nggak ditandatangani, jadi nggak tahu siapa pengirimnya. Dia menebak 3 pria, semuanya adalah teman kuliahnya. Menurutmu, siapa yang mengajak Anika kencan? Lihatlah tanda ini di akhir surat. Orang ini memiliki tato yang sama persis. Jadi, aku yakin surat itu darinya. Sebuah kantor dirampok dan polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Uang dicuri dari laci, tapi nggak ada jejak pembobolan. Kuncinya baik-baik saja dan semua jendela terkunci. Lihatlah ke sekeliling dan coba tebak bagaimana perampok masuk. Lihatlah lubang ventilasi, sedikit terbuka. Perampok pasti menggunakan cara ini untuk masuk ke kantor dan keluar. Seorang petugas polisi sedang mengikuti seorang perampok di sekitar kota. Tiba-tiba, perampok tersebut masuk ke rumah sakit dan menghilang. Ketika petugas polisi itu memasuki gedung, ada 3 orang pekerja. Salah satu dari mereka pasti perampok yang berdandan dan berpura-pura menjadi dokter. Bisakah kamu mengetahui siapa? Pria di tengah. Lihat lencananya. Ada gambar seorang wanita di atasnya. Dia pasti mengenakan pakaian yang pertama kali dilihatnya. Pada siang hari, seseorang mencoret-coret dinding museum dan polisi mencari pelakunya 1 jam setelah kejadian. Mereka berkeliaran di jalan-jalan kota kecil dan menemukan 3 tersangka. Adam bilang dia sedang bekerja dan baru saja kembali. Carter bilang dia sedang sibuk mengecat pagar rumahnya. Blake bilang dia sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan dan gak tahu menau tentang apa yang terjadi. Siapa yang bersalah? Carter, ada cat di tangannya dan memang sesuai dengan alibinya bahwa dia sedang mengecat pagar. Tapi pagarnya berwarna merah dan cat di tangannya berwarna biru, seperti coretan di dinding museum. Bu Robert, seorang guru matematika, kembali ke ruang kelas setelah mengunjungi kantor kepala sekolah dan menyesap kopinya. Dia langsung memuntahkannya karena alih-alih kopi ada tinta biru di dalamnya. Bisakah kamu mengetahui siswa mana yang menjahilinya? Yang ini, lihat di tangannya ada noda tinta. Bu Taylor bekerja di sebuah komite seleksi dari sebuah organisasi besar yang bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ada posisi terbuka untuk seorang peneliti, dan dia memeriksa para pelamar. Banyak di antaranya yang palsu, dikirim oleh orang yang nggak memenuhi syarat atau dibuat oleh robot. Tugasnya adalah menyaring lamaran yang asli, dan dia butuh bantuanmu. Mari kita mulai dengan yang satu ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ini lamaran yang asli?
Nggak, sepertinya ini nggak asli. Gadis ini lahir pada tahun 2003, jadi usianya 19 tahun. Dia terlalu muda untuk mendapatkan gelar PhD. Dia pasti berbohong. Oke, ini satu lagi. Bagaimana menurutmu? Tampaknya ini juga palsu. Lihatlah hari ulang tahunnya. Nggak ada tanggal 29 Februari di tahun 1991. Aplikasi ini pasti dibuat oleh robot. Oke, kalau begitu, inilah kandidat berikutnya. Apa pendapatmu? Wanita muda ini tampak jujur. Saranku, pertimbangkan dia. Ini kandidat lainnya. Bagaimana menurutmu? Dia juga terlihat jujur. Berikutnya, kandidat ini. Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan atau semuanya baik-baik saja? Tentu saja enggak. Lihatlah foto itu. Itu adalah foto kucing yang diambil secara acak. Orang nggak menggunakan foto seperti itu dalam CV mereka. Itu pasti foto palsu yang dibuat oleh komputer. Oke, satu kandidat terakhir untuk dipertimbangkan. Diterima atau tidak? Bagaimana menurutmu? Tertulis bahwa orang tersebut berasal dari Narnia. Narnia adalah tempat fiksi, gak ada dalam kehidupan nyata. Jadi, CV ini pasti palsu juga. Seorang wanita menelepon polisi dan melaporkan bahwa dia dirampok. Dia bilang dia sedang berada di kamar mandi restoran, sedang merapikan riasan wajahnya ketika seseorang menyerangnya dari belakang. Dia nggak bisa melihat orang tersebut dan nggak tahu seperti apa rupanya. Polisi nggak percaya. Kenapa? Wanita itu sedang merapikan riasan wajahnya, jadi dia sedang bercermin. Jika seseorang mencoba mendekatinya dari belakang, dia pasti akan melihat orang tersebut. Jadi, dia berbohong dan mengarang seluruh ceritanya. Buku pergi berlibur bersama ketiga putrinya, Kaya, Ruby, dan Emma. Mereka sedang berada di pantai dan Bukuk harus pergi untuk menyelesaikan beberapa masalah bisnis. Gadis-gadis itu tetap tinggal, tapi ibu mereka melarang mereka masuk ke dalam air tanpa pengawasannya. Jadi mereka seharusnya membaca atau membangun istana pasir. Ketika Buku kembali, dia tahu bahwa salah satu putrinya nggak mendengarkannya. Yang mana? Kaya, lihat rambutnya basah. Ini nggak akan terjadi kalau dia nggak masuk ke dalam air. Ada perampokan di sebuah lingkungan. Seseorang mencuri bibit bunga langka dan indah dari Bu Peterson yang dia bawa dari luar negeri. Polisi menginterogasi beberapa tetangga. Pak Clark bilang, aku sama sekali nggak bekerja di kebunku. Bu Moore bilang, Bu Peterson menunjukkan benih-benih ini dan memberiku beberapa, tapi aku nggak pernah mencuri apapun. Pak Campbell berkata, aku mengurus urusanku sendiri. Siapa yang mencuri benihnya? Pelakunya Pak Clark. Dia bilang dia nggak merawat kebunnya, tapi kebunnya terlihat terlalu bagus untuk kebun yang dibiarkan. Di alam semesta paralel, hanya diperbolehkan untuk bersenang-senang dan makan permen. Gak ada yang pernah membaca atau belajar. Bu Relim pulang ke rumah setelah hari yang panjang dan menyenangkan di sebuah klub dan bertanya kepada putrinya apa yang telah mereka lakukan. Hana bilang dia menonton TV seharian. Elle bilang dia menghabiskan hari di taman air. Ava bilang dia dan teman-temannya maraton makan permen. Namun, Bu Relim tahu bahwa salah satu putrinya berbohong dan sebenarnya menghabiskan waktu seharian untuk belajar. Siapa dia? Itu Hana. Lihat, TV-nya mati, tapi ada sebuah buku di tempat tidurnya. Dia pasti sedang membacanya.
Pada akhir pekan, Keira dan teman-temannya seharusnya merayakan ulang tahun seorang teman secara online. Tapi Keira merasa nggak enak badan dan nggak ikut. Pada hari Senin, dia sekolah. Dia menjelaskan bahwa sesuatu telah terjadi dan dia nggak punya listrik atau internet seharian. Jadi, dia menghabiskan hari itu di depan komputer, menulis makalah ujian tengah semester. Teman-temannya nggak percaya. Kenapa? Kalau nggak ada listrik, dia nggak akan bisa menggunakan komputernya karena komputer nggak akan berfungsi tanpa listrik. Aku akan terus memeriksa seberapa besar perhatianmu, dan ini ada beberapa tugas lagi untukmu. Sekarang aku akan menunjukkan 2 apartemen, dan kamu harus mencari tahu apartemen mana yang dirampok. Siap untuk memulai? Ini yang pertama. Bagaimana menurutmu? Salah satu jendela apartemen ini rusak, jadi jelas apartemen yang ini. Oke, bagus. Sekarang yang berikutnya. 2 apartemen dari 2 orang yang berbeda. Yang mana yang dirampok? Yang satu ini terlalu berantakan untuk menjadi kekacauan biasa. Aku berani bertaruh apartemen itu dirampok. 2 apartemen lainnya. Bisakah kamu melihat yang mana yang telah dibobol orang? Ada noda kotoran di lantai. Seseorang yang mengenakan sepatu bot telah berada di sini. Jadi menurutku, itu adalah apartemen yang dirampok. Oke, kita akan terus melihat apartemen. Tapi sekarang tugasmu adalah menentukan siapa yang tinggal di sana, apa profesi orang tersebut. Mari kita mulai dengan yang mudah. Bagaimana dengan apartemen ini? Lukisan, kuas, semua itu pasti milik seorang seniman. Bagaimana dengan yang satu ini? Ada ide? Samsak, sarung tinju, dumbbell, dan beberapa peralatan olahraga lainnya. Bisa dibilang ada seorang petinju yang tinggal di sana. Perhatikan baik-baik, bagaimana menurutmu? Sebuah meja besar, banyak monitor dan keyboard, mikrofon, headset, poster beberapa video game. Aku yakin itu adalah kamar seorang gamer atau streamer. Bagaimana dengan kamar yang bagus dan bersih ini? Apakah kamu melihat sesuatu yang dapat menunjukkan profesi orang yang tinggal di sini? Ada ballet bar, dan ada juga beberapa tutu di dalam lemari. Ini adalah kamar seorang balerina. Dan beberapa tugas lagi. Aku akan menunjukkan beberapa foto dan kamu harus menemukan apa yang salah atau janggal dari foto tersebut. Ini yang pertama. Bagaimana menurutmu? Ada manusia di permukaan bulan, tapi mereka nggak pakai baju antariksa. Gambar lain yang berhubungan dengan ruang angkasa. Apa kamu melihat kesalahan? Perhatikan lebih dekat. Itu bukan bulan, itu adalah Saturnus. Bagaimana dengan foto ini? Apakah kamu melihat sesuatu yang janggal di sini? Lihatlah cara orang ini memakan pisang. Kamu sedang berjalan di jalanan. Ada peringatan di sebuah pos tentang manusia kadal yang menyerang penduduk kota. Kamu ingat pernah menyelidiki kasus ini, tapi kamu nggak bisa menemukan reptil itu. Sekarang kamu harus pergi ke taman. Selama beberapa hari, manusia serigala besar telah menakut-nakuti penduduk di sana. Kamu tahu, manusia serigala itu memiliki seorang istri. Dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa menenangkan monster itu dan membantunya kembali ke bentuk manusia. Kamu menemukan 3 gadis.
Masing-masing dari mereka mungkin adalah istri manusia serigala yang kamu cari. Kamu meminta istrinya untuk mendekatinya, tapi nggak ada satupun dari gadis-gadis itu yang mengakui bahwa dialah yang kamu butuhkan. Jadi, kamu harus membuat pilihan sendiri. Kamu lihat bulu-bulu pada pakaian gadis ini? Itu adalah bulu serigala, yang berarti dia adalah istrinya. Dia berjalan ke arah monster itu, memeluknya, dan manusia serigala itu berubah menjadi manusia. Kamu sedang berjalan kembali ke mobil dan mendengar jeritan yang berasal dari dalam air. Seorang wanita berteriak minta tolong. Kamu berlari ke sungai dan berenang ke arah wanita yang tenggelam. Namun saat mendekatinya, kamu melihat 3 orang. Mereka semua berteriak, tapi hanya satu yang benar-benar manusia dan membutuhkan pertolongan. Sisanya adalah putri duyung yang ingin memikatmu ke kerajaan mereka. Bagaimana kamu bisa mengetahui mana wanita yang asli? Menyelam dan periksa siapa yang memiliki buntut ikan. Emily memenangkan undian dan sekarang dia bisa memilih hadiahnya. Ada 3 pilihan, mobil Ferrari baru, tas tangan Gucci, dan sepatu Jimmy Choo. Coba perhatikan lebih dekat dan beritahu hadiah mana yang harus dia pilih. Emily harus memilih tas tangan. Logo Ferrari dan Jimmy Choo salah, jadi mobil dan sepatunya pasti palsu. Jadi 3 orang sahabat akhirnya bertemu di sebuah kafe untuk mendiskusikan beberapa hal. Val memesan kue besar dengan buah, Simon meminta segelas soda, dan Leo mengeluarkan sebuah wafer energi dari tasnya dan mulai memakannya. Pelayan membawakan kue dan soda, lalu pergi. Simon minum dari gelasnya, tapi Val nggak menyentuh kuenya. Kenapa? Ada irisan tomat dan mentimun di atasnya. Val meminta kue buah. Seorang arkeolog berjalan melewati hutan lebat di sebuah pulau nggak dikenal. Dia mencari harta karun yang berharga, sebuah cangkir kuno berusia 2000 tahun. Jika berhasil mendapatkannya, dia bisa menjual artefak tersebut dengan harga jutaan dolar. Dia keluar ke sebuah danau kecil dengan air terjun. Dia menyelam di bawah air dan melihat 2 gua. Cangkir itu ada di dalam salah satunya. Kemana arkeolog itu harus pergi? Berpikirlah lebih cepat, dia kehabisan udara. Dia harus berenang ke gua sebelah kiri. Gelembung-gelembung udara melayang keluar, yang berarti ada daratan kering di dalam gua. 3 orang sedang duduk di trotoar. Mereka semua mengenakan pakaian kotor dan terlihat lelah. Masing-masing dari mereka berharap dapat uang dari orang-orang yang lewat. Namun, gak ada yang membantu mereka karena salah satu dari tunawisma ini hanya berpura-pura miskin. Orang yang lewat melihat ini dan gak ingin membantu mereka. Menurutmu, siapa yang berpura-pura? Lihat pria botak ini. Kamu bisa melihat jam tangan pintar di pergelangan tangannya. Samantha telah berkeliaran di padang pasir selama beberapa jam. Pasirnya sangat panas, sehingga dia nggak bisa menyentuhnya. Samantha melihat sebuah tenda jauh di depan. Itu jelas bukan fatamorgana. Gadis itu mempercepat langkahnya dan mencapai tempat itu. Dia menemukan sebotol air, 2 butir telur, dan sebuah penggorengan di dalamnya. Samantha memuaskan dahaganya. Sekarang dia merasa lapar. Tapi makan telur mentah di padang pasir berbahaya, bisa-bisa keracunan. Samantha memutuskan untuk menggoreng telur. Dia berkeliling untuk mencari kayu bakar, tapi nggak menemukan apa-apa selain bukit pasir yang tak berujung. Bagaimana Samantha bisa memasak telur?
Dia bisa meletakkan panci di atas pasir. Pasirnya panas, matahari akan menambah panasnya, dan telur akan tergoreng. Setelah mandi, Albert menyadari bahwa dia kehilangan cincin kawinnya. Tampaknya cincin itu jatuh ke saluran pembuangan. Oh tidak, istrinya akan segera pulang ke rumah dan dia pasti akan menyadari kehilangan ini. Sang istri memasuki apartemen. Dia melihat suaminya, memintanya untuk berbalik dan menarik cincin itu dari rambutnya. Cincin itu tersangkut di sana saat dia sedang mandi. Tapi bagaimana sang istri tahu cincin itu ada di sana? Albert sedang menghadapnya. Ada cermin di belakang Albert. Sang istri melihat cincin itu dalam pantulan. Dua produser film yang hebat sedang sarapan di sebuah restoran mahal. Mereka mendiskusikan anggaran untuk sequel film yang sangat sukses dan menghasilkan $500 juta di box office. Mereka berbicara dengan sangat pelan karena menyebutkan detail-detail penting dari naskahnya. Mereka menduga ada orang yang akan menguping pembicaraan mereka. Para produser itu benar. Beberapa orang yang penasaran memang menguping pembicaraan mereka. Bisakah kamu menemukan mereka? Seorang pria di meja sebelah memegang majalah secara terbalik. Jelas sekali, dia nggak membacanya. Dia pasti sedang mendengarkan para produser. Gadis di sebelah sana adalah seorang jurnalis. Ada lensa kamera yang menjulur keluar dari ranselnya. Lihat, dia akan mempost video dan para penggemar bisa membaca gerak bibir sang produser. Pria itu sedang makan salad, tapi kalian bisa melihat mikrofon yang tersembunyi di rambutnya yang panjang. 3 orang sedang mengantre di depan gerobak es krim. Orang pertama mengambil es krim dari penjualnya. Orang di belakangnya gugup, tangannya dimasukkan ke saku. Orang ketiga sedang melihat sesuatu melihat teropong. Siapakah di antara mereka yang merupakan seorang polisi? Lihat orang pertama, dia membawa radio polisi di sakunya. "Di mana uangku?" teriak pemilik restoran. 30 menit lagi hari kerja berakhir, tapi nggak ada uang di mesin kasir. 3 karyawan bekerja hari ini, tapi mereka bersumpah belum menyentuh uang itu. Mereka bilang nggak ada pelanggan di restoran. Sang bos nggak percaya. Dia mengamati para karyawannya, mencoba mencari tahu siapa pencurinya. Linda mengenakan kacamata hitam, celana jeans, dan kaos modis. Dia juga punya ponsel yang mahal. Mikhail mengenakan pakaian desainer yang mahal. Sarah mengenakan jaket biasa dan rok panjang. Menurutmu, siapa yang mencuri uang itu? Mereka semua mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah tanda di pintu, tertulis buka. Ini berarti orang-orang yang melewati restoran melihat tanda tutup. Para karyawan lupa membaliknya, dan itulah sebabnya gak ada pelanggan. Langit berbintang, udara sejuk yang segar, bukit pasir yang tak berujung, api unggun kecil, dan sebuah tenda. Tempat ini seperti di negeri dongeng. Sarah selalu ingin menghabiskan malam di gurun pasir. Dia memotret bintang-bintang, minum teh panas dari termos, dan menikmati hidup. Ini adalah malam yang sempurna. Terlalu sempurna. Senyum menghilang dari wajah Sarah. Semuanya nggak nyata. 2 tanda menunjukkan bahwa Sarah sedang tidur. Apa tanda-tanda ini? Dua bulan bersinar di langit. Seekor kepiting laut sedang melihat Sarah dari pasir. Tapi kalajengkinglah yang biasanya hidup di gurun, bukan kepiting laut. Mary membuka matanya dan menyadari bahwa dia berada di tempat yang asing. Ada banyak sampah di dalam ruangan. Sebuah lampu merah berkedip-kedip dari langit-langit. Sesuatu pasti telah terjadi di sini. Mary bisa pergi melalui pintu. Pintu itu terbuka. Tapi tunggu, dia perlu mengambil beberapa barang yang berguna dari ruangan itu. Tapi apa? Dia hanya bisa memilih 2 barang. Yang mana?
Mary perlu mengambil peralatan selam dan masker. Lihatlah jendela kecil itu, ada ikan berenang. Mary sedang berada di bawah air. Keluarga Millers dan Johnson akan berlibur. Keluarga mana yang punya anak perempuan? Perhatikan lebih dekat koper-koper mereka. Keluarga Millers punya 2 koper, tapi keluarga Johnson punya 3. 1 koper lagi pasti punya putri mereka yang mungkin baru saja pergi sebentar. Mari pindah ke Norwegia. Setelah liburan Natal, 2 saudari kembar, Alicia dan Ada, datang mengunjungi ibu mereka. Namun, salah satu saudari kembar ini memiliki pacar dari Thailand yang telah dia kunjungi sebelum ibunya. Bisakah kamu mengetahui yang mana? Norwegia adalah negara yang dingin di bagian utara. Selain itu, saat ini sedang musim dingin, tapi nggak seperti saudari kembarnya. Ada berkulit sawo matang, mungkin karena dia baru saja menghabiskan liburannya di negara yang hangat. Seperti Thailand, di tempat pacarnya. Jadi, itu pasti dia. Nela melayang ke arah lapangan yang indah. Dia membawa barang. Kalau dia gagal membukanya sebelum sampai di bawah, dia tak akan selamat. Bisa tebak apa isi bungkusan itu? Nela sedang terjun payung, ada parasut di dalam sana. Setelah mendarat dengan aman, Nela berjalan di ladang bunga matahari. Apa kamu bisa menemukan 3 hal aneh tentang area ini? Orang-orangan sawah ini berkedip. Bunga matahari ini punya gigi. Dan ada 2 matahari di langit. Nela berjalan jauh dan tersesat di hutan. Lalu dia bertemu 4 pria yang duduk di satu pohon besar. Bisakah kamu membantunya mengurutkan dari yang paling kurang pintar? Pria nomor 4 memotong dahan tempatnya duduk. Jadi dia yang paling kurang pintar. Pria nomor 1 duduk di dahan yang sebentar lagi dipotong pria nomor 2. Jadi, dia yang paling kurang pintar kedua. Pria nomor 2 gak sadar dia juga bakal jatuh. Jadi, dia yang ketiga. Dan terakhir, pria nomor 3, dia jahat, tapi jelas yang paling pintar. Nela terus berjalan dan menemukan jalan raya. 3 orang menawarinya tumpangan ke kota terdekat. Apa kamu bisa membantu Nela memilih kendaraan yang paling aman? Lihat mobil orang ini, bannya kempis dan ada genangan oli mesin keluar dari mobil. Mungkin ini bukan pilihan paling aman. Wanita cantik ini dan mobilnya tembus cahaya karena mereka hantu. Sementara itu, pengemudi truk yang muram ini kelihatannya bisa diandalkan. Nela masuk ke kedai kopi dan bertemu 2 wanita. Keduanya bilang mereka putri miliarder terkenal. Bisakah kamu menebak siapa yang berbohong? Wanita di sebelah kanan pembohong. Logo di kaosnya palsu, jadi dia nggak kaya. Nela nggak punya uang buat beli makanan. Pemilik kedai kopi kasihan dan menawarkan makan gratis. Tapi dia harus memecahkan teka-teki. Nela setuju. Ini tugasnya. Manusia pernah menginjakku, tapi nggak banyak. Aku nggak pernah penuh terlalu lama. Aku punya sisi gelap. Siapa aku? Bisakah kamu membantu Nela mendapatkan makanan gratis? Jawaban yang benar adalah bulan. Saat sedang makan, Nela melihat-lihat foto di dinding. Tiba-tiba, dia melihat ada yang aneh. Bisakah kamu menemukan detail yang aneh juga? Orang ini ada di kedua foto, dan dua-duanya terlihat muda. Tapi jarak waktu antara 2 foto ini adalah 100 tahun. Nela mampir ke toko bunga dan melihat pemiliknya menaruh karangan bunga di vas besar.
Jika dia menaruh 1 buket per vas, dia akan mendapatkan 1 buket ekstra. Dan jika dia menaruh 2 buket per vas, dia akan mendapatkan 1 vas ekstra. Berapa banyak vas dan buket yang dia punya? Dia punya 3 vas dan 4 buket. Pemilik toko bunga menawari Nela pekerjaan. Dia baru menerima kiriman bunga. Ada 3 kotak berlabel mawar merah, mawar putih, dan mawar merah dan putih. Label tiap kotak ini salah. Nela punya 1 kesempatan untuk mengambil bunga dari kotak manapun dan melabeli kotak itu dengan benar. Bisakah kamu membantunya? Nela harus mengambil setangkai bunga dari kotak berlabel mawar merah dan putih. Karena labelnya salah, kotak ini pasti berisi antara mawar merah saja atau mawar putih saja. Misalkan Nela mengambil mawar merah, sekarang dia bisa melabeli kotak ini dengan benar. Kita tahu kotak putih tak mungkin berisi mawar putih. Jadi, sekarang Nela bisa melabeli 2 kotak yang tersisa dengan benar. Setelah mendapatkan sejumlah uang, Nela memesan kamar di hotel setempat untuk istirahat. Si manajer menawarinya 3 kamar kosong. Bisakah kamu membantu Nela memilih opsi terbaik? Ada retakan di jendela kaca kamar pertama. Nggak aman. Dan ada zombie yang bersembunyi di bawah kasur kamar ketiga. Jadi, Nela harus memilih yang kedua. Nela mengunci diri di kamar. Dia membuka jendela dan berdiri di dekatnya untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba, dia melempar sesuatu keluar jendela. Nela pingsan tak lama setelahnya. Ini misterius karena dia sehat dan tak ada yang melakukan apapun padanya karena pintunya terkunci. Bisakah kamu menemukan penjelasan logis atas apa yang terjadi di sini? Nela melempar bumerang keluar jendela. Bumerang itu pergi ke jarak maksimum dan kembali langsung ke kepalanya. Tak lama, Nela siuman dengan kepala sakit. Dia pergi ke toko untuk beli obat pusing. Dia melihat 3 hal aneh di tempat ini. Bisakah kamu melihatnya juga? Ada jagung di rak serbet dan tisu toilet. Pengumuman ini menawarkan diskon 800%. Kayaknya mustahil. Dan terakhir, si penjaga memakai 2 pasang kacamata. Tiba-tiba penjaga toko berteriak, "Seseorang mencuri uangku!" Lalu mengunci pelanggan di dalam toko dan memanggil polisi. Polisi tiba dan menanyai 4 tersangka. Maya bilang, "Aku kesini untuk beli minum sebelum kelas yoga jam 12. Aku terlambat 20 menit karena kalian." Bob berkata, "Ngapain aku nyuri uang? Semua orang tahu kita pakai kartu zaman sekarang." Lily bilang, "Penjaga toko ini orang jahat. Biar saja duitnya hilang." Dan Nela menjawab, "Maaf, aku cuma fokus ke belanjaanku. Aku nggak lihat ada yang mencurigakan." Setelah mendengarnya, polisi menangkap 1 orang. Bisa tebak siapa? Maya, lihatlah jam di dinding. Ini baru jam 10, dia belum terlambat. Jadi, dia bohong. Nela sedang menyusuri jalan. Dia melihat ada Bu Gina sedang mengadakan cuci gudang. Harga barang apapun cuma $1. Amy membeli gaun tua. Phil mengambil vas antik yang indah ini. Dan Vivi membeli koper vintage ini. Nela mendekati Bu Gina dan berkata, "Bu, Anda baru saja menjual barang mahal seharga $1. Apa maksudnya? Kamu bisa tebak?" Vivi mengangkat koper ini dengan mudah, jadi mungkin kopernya kosong. Selain itu, ada lubang di bagian bawahnya, jadi ini pasti nggak berharga. Vas ini nggak antik, ada stiker dari toko obral. Meski gaun ini kotor dan robek, ada bros besar dan mahal yang terpasang di sana. Dan batu permata ini nggak mungkin cuma seharga $1.
Nela bertanya apa dia boleh memakai kamar mandi Bugina. Bugina menjawab, boleh, ada di ujung koridor. Saat Nela berjalan ke sana, dia salah pintu. Nela malah pergi ke dapur yang berantakan ini. Pintunya nggak bisa dibuka. Bisakah kamu membantu Nela mencari kunci? Kuncinya ada di teko. Bugina masuk dapur dan bilang, aku penyihir, aku akan memberimu hadiah kalau kamu berhasil memecahkan teka-tekiku. Nela setuju, ini tugasnya. Aku punya 2 mulut. Mulut yang besar untukku sendiri dan yang kecil untuk orang lain. Bisakah kamu memecahkan misteri ini? Jawaban yang benar adalah teko lagi. Bugina membawa Nela ke basemennya yang berdebu dan berkata, salah satu dari 3 pintu ini mengarah ke dunia magis dan 2 lainnya palsu. Kamu punya 1 kesempatan untuk memilih pintu yang benar. Semoga beruntung. Bisa tolong bantu Nela? Dia harus memilih pintu ketiga. Lihat lantainya. Jejak kaki berdebu ini cuma mengarah ke pintu ketiga. Berarti pintu 1 dan 2 palsu. Nela membuka pintu ketiga dan memasuki hutan ajaib. Ada 4 cara untuk menyeberanginya. Tapi keempat jalur itu agak berbahaya. Naga lapar menunggunya di rute pertama. Api besar membakar seluruh jalur kedua. Dan jalur ketiga adalah terowongan tanpa jendela. Dan jalur keempat dipenuhi kalajengking dan ular. Bisakah kamu membantu Nela memilih jalan yang benar? Dia harus memilih jalan ketiga. Terowongan itu memang tak berjendela. Tapi siapa bilang gak ada jalan keluar? Nela menyusuri terowongan dan sampai di istana indah. Si penjaga bilang, istana ini milikmu kalau kamu berhasil memecahkan teka-teki. Aku bisa mengisi ruangan, tapi tanpa memenuhi tempat. Siapa aku? Bisa bantu Nela mendapatkan istana ini? Jawaban yang benar adalah cahaya.